Kembali melarang mobil dinas dipakai untuk mudik lebaran. Menjelang mudik lebaran, Ketua KPK Agus Raharjo meminta pejabat negara untuk tidak menggunakan mobil untuk mudik lebaran. Menurut Agus, mobil dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan dinas. Larangan KPK tersebut diamini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Anur dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Menteri Dalam Negeri meminta kepada kepala daerah untuk tegas menertibkan pegawai negeri yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, salah satunya saat mudik lebaran. Karena mobil dinas merupakan aset pemerintah yang seharusnya digunakan untuk urusan pemerintahan. Berbeda halnya jika mobil dinas dimanfaatkan saat mudik untuk kepentingan darurat seperti membawa korban kecelakaan ke rumah sakit. Namun jika melihat pengalaman tahun lalu, ternyata imbauan Ketua KPK dan Menteri Dalam Negeri agar tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik tidak diikuti beberapa kepala daerah. Di tahun 2016, beberapa pemerintah kota atau Pemkot justru mengizinkan kendaraan yang dibeli dengan dana APBD untuk pulang kampung para pegawainya. Seperti Pemkot Depok, memperbolehkan penggunaan kendaraan dengan catatan tidak boleh dipindah tangankan, dirawat, dan jangan sampai hilang. Pemkab Bogor mengizinkan aset bergerak digunakan dengan alasan Pemkab Bogor tidak memiliki tempat untuk menampung kendaraan dinas. Pemkot Tangsel tidak mempermasalahkan mobil dinas dipakai mudik, namun pejabat pengguna diharuskan melapor secara tertulis. Pemkab Bekasi memperbolehkan mobil dinas dipakai karena jika ditinggal di rumah dikhawatirkan hilang. Tim Liputan Metro TV. Ya, KPK dan Mendagri melarang pejabat pusat serta daerah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran. Namun pengalaman tahun lalu, ada menteri dan kepala daerah yang mengizinkan mobil dinas justru dipakai untuk mudik. Apakah hal ini akan terjadi tahun ini? Dan untuk membahas mobil dinas dilarang dipakai mudik, di studio kami saat ini sudah hadir pengamat kebijakan publik, ada Bapak Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Ya. Ya, tahun lalu kita lihat tadi di paket sebelumnya bahwa ada beberapa pemerintah daerah yang membolehkan. Lalu ada juga menteri yang menjadi perhatian publik, akhirnya dia juga menggunakan mobil dinasnya untuk dipakai mudik. Nah, tahun ini seberapa mengikat peraturan-peraturan ini yang telah ada untuk mengikat mereka agar tidak menggunakan mobil dinas? Untuk mengikat peraturan itu sudah penegakan hukum. Ya, tahun lalu memang ada dan masih sebagian ada, tadi sudah kita lihat semuanya. Jadi artinya harus ada penegakan hukumnya, mudah kok. Kan nomor mobil kendaraan pemerintah itu platnya merah atau hitam tapi di belakangnya ada kodenya. Nah, itu ya ditindak saja. Jadi harus kerjasama dengan Korlantas. Korlantas tempat bahwa ketika itu kelihatan mobil dinas kan pasti macet, kendaraan ketika mudik itu kan tidak bisa cepat. Dan itu mudah sekali deteksi, laporkan langsung, tidak usah ditilang di situ, laporkan kepada atasan, atasan yang akan melakukan penindakan dan diawasi oleh KPK dan sebagainya, kalau nanti bawahannya nyogok atasannya kan bisa begitu. Ya, jadi artinya penegakan hukumnya, karena aturannya sudah jelas. Mobil itu tadi sudah katakan juga, mobil itu diberi oleh APBN, APBD. Hanya digunakan untuk kegiatan pemerintah sehari-hari dan juga ke tempat kerja lainnya, misalnya sedang meninjau apa, itu yang dipakai. Tidak untuk urusan keluarga. Oke, tapi kebanyakan untuk menegakkan hukum ini memberikan sanksi atau menyetop, misalnya Pak, mereka sungkan untuk menyetop karena mereka adalah pejabat. Nah, itu dia. Selain pejabat, mereka masih ada keluarga biasanya. Ya, jadi ya harus tegas. Kalau tidak ya percuma, aturan mau dibuat seperti apa nggak akan efektif. Jadi harus tindak, terserah. Kita serahkan pengaturan lalu lintas pada Korlantas. Jadi Kak Korlantas harus memerintahkan kepada Korlantas daerah. Ketika ketahuan ada mobil itu langsung ditindak. Terserah mau ditilang di tempat boleh, ditilang lalu dikirimkan ke atasannya atau sebagainya, tapi harus ada penindakan dengan sanksi, mungkin atasannya gubernur, wali kota maupun bupati mencabut hak penggunaan itu pada yang bersangkutan, kan selesai. Nah, lalu kalau penggunaan dari mobil dinas ini sendiri sebenarnya fleksibilitasnya seperti apa? Kadang-kadang mereka berpendapat bahwa ya saya pulang kampung tetapi masih beririsan dengan urusan dinas seperti itu. Nggak ada lah, kalau pulang kampung ya pulang kampung. Nggak mungkin orang lebaran pulang kampung untuk urusan dinas. Apa? Bisa dikeroyok sama saudara-saudaranya kan. Jadi kendaraan dinas ya untuk kegiatan dinas, berangkat rumah kantor atau meninjau daerah binaannya atau daerah yang memang di bawah tanggung jawabnya, itu saja. Tidak untuk even tidak untuk belanja pun tidak. Tetapi ya itulah masih toleransi karena belanja kan sekitar situ. Tapi kalau untuk mudik jangan, karena mudik itu memerlukan ketahanan kendaraan yang cukup baik, karena panjang, macet dan sebagainya. Dan itu sudah keluar yurisdiksi tanggung jawab dari pemerintah daerahnya.
Lalu ada berapa jenis mobil dinas, Pak? Katanya ada mobil dinas yang memang melekat dengan jabatan, ada juga mobil yang untuk operasional. Apapun namanya mobil dinas tidak untuk urusan keluarga. Itu dari zaman dulu ayah saya masih benar juga tidak untuk alasan keluarga, apapun. Jadi ketika suatu saat beberapa tahun yang lalu ada menteri menggunakan kendaraan dinasnya dengan alasan sekalian sidak, saya rasa itu tidak masuk akal. Pokoknya dari menteri sampai pegawai tingkat berapa yang punya hak untuk membawa kendaraan dinas tidak dibolehkan menggunakan untuk angkutan lebaran. Jadi pemerintah daerah juga yang memperbolehkan PNS-nya untuk menggunakan mobil dinas? Harus tindak, Mendagri sudah menyatakan, KPK sudah menyatakan, dan itu harus segera dilakukan. Jangan hanya dicakap saja, tadi harus ditindak. Lalu kalau berkaca pada tahun lalu, apa yang kurang dari tahun lalu sehingga masih banyak orang yang berani? Penindakannya, tidak ada penindakannya. Apa sebenarnya penindakan yang harusnya dilakukan? Itu tadi, ketika ketahuan, kan sudah dilarang, dibawa juga hak dia untuk menguasai kendaraan itu dicabut. Jadi berikan pada pejabat yang lain. Oke, lalu ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalnya dinas, kadang-kadang mereka juga memerlukan untuk urusan keluarga, itu juga nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, nggak ada. Kendaraan dinas adalah untuk dinas, untuk kegiatan dinas. Jadi kalau untuk belanja pun harus tidak boleh. Tapi karena dipakai, ya sudahlah, kita tutup mata saja. Tapi soal untuk dia ke kantor, dia mengurus pekerjaan sehari-hari yang berurusan dengan dinas atau keluar kota yang ada hubungannya dengan tanggung jawab dia, itu tugasnya kenapa dia diberi hak menggunakan kendaraan dinas. Jelas kok. Masih ada sekitar 2 minggu lagi menjelang mudik lebaran. Lalu apa yang bisa disosialisasikan oleh KPK mungkin kepada PNS, lalu dari tadi Mendagri? Sosialisasikannya sudah cukup bertahun-tahun, sudah cukup lama. Pokoknya kendaraan dinas untuk dinas, bukan untuk urusan keluarga. Itu saja. Ketika nanti dipakai, ya silakan. Tapi kalau ditindak, artinya yang paling mudah adalah cabut hak dia menggunakan kendaraan dinas itu sehari-hari. Nah, ada juga tadi kita lihat salah satu Pemkot yang mengatakan bahwa tidak ada ruangan untuk parkir mobil dinas. Saya bilang Pemkot punya halaman kok. Itu kan dibuat-buat saja lah. Ya, soal itu bukan hal yang prinsip. Oke, lalu bagaimana dengan penindakan ini kalau misalnya sudah dicatat, nomornya sudah dilaporkan, tetapi mereka refuse, tidak mau untuk ditindak. Seperti apa, Pak? Karena mereka merasa kepala daerahnya yang harus ditindakkan itu nanti bagaimana. Kan mudah sekali difoto, di online kan, jadi kepada polisi kan pasti semua sudah pegang gadget, difoto aja, kirimkan di WA-nya untuk koordinator lebaran kan Kementerian Perhubungan, kirim sana, nanti Kementerian Perhubungan akan hubungi Kementerian Dalam Negeri maupun KPK. Mungkin masyarakat juga bisa ikut membantu ya Pak? Bisa, masyarakat sangat bisa, begitu lihat foto aja, kirim kemana, mau diviralkan, terserah. Tapi itu kalau dari masyarakat hukumannya sosial ya. Dan nanti ya pemerintah karena sudah diviralkan pasti nanti ada aparat yang berwenang, apakah itu KPK atau siapa yang punya hak untuk menindak akan melakukan penindakan. Nah, ada juga nih yang bermodus dengan mengganti platnya menjadi plat dari merah ke hitam. Itu bagaimana? Ya kalau itu dia apes dia ketangkap, kalau enggak ya enggak ketangkap. Itu aja. Tergantung nasib ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Semoga tahun ini semua bisa tertib sehingga mereka bisa membedakan mana yang mobil dinas untuk keperluan dinas dan mana yang mobil pribadi untuk keperluan pribadi. Terima kasih banyak Bapak, selamat kembali bertugas. Dan pemerintah Joko Widodo melantik 7 orang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP di Istana Negara. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika di Istana Negara, Jakarta. Ya Rosalin, bagaimana berlangsungnya pelantikan anggota DKPP di Istana dan mungkin bisa sedikit diceritakan siapa saja yang hadir di dalam acara ini? Ya, ajang ini pelantikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berlangsung sekitar pukul 9 hingga pukul 9.30 pagi tadi di ruang utama Istana Negara. Dilantik langsung ini oleh Presiden Joko Widodo dan kami melihat ada beberapa tokoh yang hadir dalam pelantikan anggota DKPP pagi tadi. Di antaranya ini ada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Ketua DPR Setia Novanto, Ketua DPD Osman Sabtaodang dan juga ada anggota DKPP periode sebelumnya. Nampak juga hadir beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Ada 7 orang anggota DKPP yang dilantik hari ini. Ajeng ini memenuhi atau terdiri dari unsur KPU dan Bawaslu serta juga ada dari tokoh masyarakat. Di antaranya ada Hasyim Asyari, ini dari unsur KPU, kemudian ada Ratna Dewi Petalolo dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Pemilu atau Bawaslu, kemudian ada Ida Budiati dari tokoh masyarakat, Harjono Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo yang merupakan atau berasal dari tokoh masyarakat.
Nah, sore nanti ini anggota DKPP yang pagi ini dilantik akan serah terima jabatan dengan pengurus DKPP periode sebelumnya di kantor DKPP di kawasan Menteng, Jakarta. Demikian, Ajeng, kembali ke Anda. Yerusalem, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Joko Widodo pagi hari ini di Istana Negara melantik kepala dan pengarah unit kerja Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila atau UKPPIP. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pelantikan UKPPIP, kita terhubung dengan rekan Eko Frima di Istana. Eko, bagaimanakah acara pelantikan pagi ini berlangsung? Ajeng, baru saja acara pelantikan unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila selesai digelar, di mana sejumlah tamu pimpinan lembaga negara tampak hadir dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Merdeka pada pukul 9:15 tadi. Di mana pada hari ini Presiden melantik sesuai dengan Kepres nomor 54 tahun 2017, di mana pelantikannya sendiri untuk mengesahkan 8 Dewan Pembina sekaligus juga satu kepala kerja yang akan nantinya akan mengelola bagaimana penyuluhan unit kerja Presiden ini berlangsung dan juga dapat diserap oleh masyarakat. Dan tadi juga dalam pelantikan tadi memang di dalam salah satunya adalah sebagai Dewan Pembina adalah Megawati Soekarno Putri. Ajeng. Lantas siapa sajakah yang dilantik sebagai ketua dan pengarah pembinaan ideologi Pancasila dan apa saja tugas-tugas mereka? Ada 8 Dewan Pembina yang dilantik dalam kesempatan pagi hari ini, dan untuk ketuanya sendiri adalah Yudi Latif sebagai ketua dari unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Sementara untuk Dewan Pembina, selain Megawati Soekarno Putri, kami juga mencatat ada seperti Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus juga Ma'arif Amin, Safi'i Ma'arif, Said Agis Siroj, Sudamek Agung Waspodo, Wisnu Bawa Tenaya, dan juga Anangkutu Zewanggo. Dan adapun pelantikan ini memang berdasarkan dari berbagai latar belakang, di mana nantinya diharapkan mampu berkontribusi dan menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat terrealisasi di masyarakat. Presiden pun juga menegaskan dengan dibentuknya unit kerja ini adalah sebagai penguat kembali dan juga cara untuk melawan paham-paham ideologi radikalisme untuk masuk ke tanah air. Pancasila diharapkan mampu menguatkan kembali bagaimana nilai-nilai yang terkandung ada di Indonesia, baik itu bagaimana kehidupan bernegara di tengah perbedaan dapat dikuatkan kembali. Sementara itu juga ini juga salah satu bentuk penguatan dan juga rasa khawatir oleh pemerintah, di mana rasa toleransi saat ini sudah mulai terkikis di tengah masyarakat. Dan berikut pernyataan atau kutipan wawancara dari Ketua Unit Kerja Yudi Latif. Unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila itu momentum untuk merekatkan kembali tenunan kebangsaannya, karena Pancasila itu kan alat persatuan. Jadi dengan Pancasila bukan malah merobek persatuan, tapi dengan Pancasila justru ingin merekatkan kembali simbol-simbol yang longgar, ibarat sapu lidi itu kalau tidak diikat akan berserak. Sapu lidi akan kuat kalau jadi satu ikatan yang kuat, dan ikatan bagi Indonesia itu adalah Pancasila. Ya, demikian Ajeng, kembali ke Anda ke studio. Ya, Eko Frima, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.